Bismillahi alimul ghaibi wasyahada wa huwa rahmanur rahim. Sahabat, kebiasaan berbohong merupakan kebiasaan yang buruk menurut pandangan Islam. Oleh karena itu, para orang tua maupun para pendidik wajib mencurahkan perhatian dan upaya perbaikan terhadap kebiasaan ini, sehingga anak-anak terhindar dari kebiasaan tersebut yang merupakan salah satu tanda dari sifat-sifat orang-orang munafik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata, dia berbohong. Apabila berjanji, dia mengingkari. Apabila diberi amanat, dia mengkhianatinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, dan Imam Ahmad. Sahabat, anak yang berbohong biasanya memiliki alasan tersendiri. Orang tua dan pendidik harus mencari tahu alasannya, agar tahu pula apa yang harus dilakukan. Ada beberapa alasan yang biasanya menyebabkan anak berbohong. Di antaranya adalah meniru model dalam lingkungannya. Model ini bisa bersumber dari orang tua, saudara, teman, guru, pengasuh, dan lain-lain. Bila ibu seringkali menghindari tamu atau telepon dengan mengatakan, tolong kasih tahu ya, ibu lagi tidak ada di rumah. Sementara sang ibu tidak pergi kemana-mana, maka anak akan meniru kebohongan sebagai sebuah kebolehan. Sahabat, hati-hati, ada pepatah yang mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Perilaku orang tua bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya. Anak-anak bisa berbohong kapan saja. Anak-anak biasanya belajar berbohong melalui berbagai macam kebohongan, termasuk dari orang tua. Bila lingkungan memberinya peluang, apalagi dukungan, sifat berbohongnya pasti berlanjut. Mahmud Mahdi Al-Istambuli menuliskan dalam bukunya, para orang tua yang pendusta dan mendustai orang lain dan anak-anak mereka pada mulanya tumbuh sebagai anak-anak pendusta kelas pertama. Meskipun mereka berusaha menasihati anak-anak untuk berpegang teguh pada kejujuran, namun sifat jujur ini tidak dapat diperoleh kecuali melalui keteladanan dan latihan, sebagaimana halnya sifat-sifat yang baik lainnya. Mahmud Mahdi kemudian memberikan contoh seperti berikut ini. Pada suatu hari, seorang bapak duduk-duduk bersama anaknya. Dia mulai menasihati anaknya agar tidak berdusta di sepanjang masa. Tiba-tiba, pintu rumah diketuk orang. Kata sang bapak kepada anaknya, pergilah dan bukakan pintu. Apabila yang datang si fulan, maka katakan kepadanya bahwa bapak tidak ada di rumah. Anak belajar bohong dari orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama dari orang tuanya secara tidak sengaja. Sebagaimana halnya anak juga akan belajar tentang kejujuran dan kepercayaan diri sedikit demi sedikit dari orang-orang di sekitarnya tanpa terasa. Perilaku bohong akan muncul dalam diri anak, terutama ketika anak mulai mampu berbicara. Oleh karena itu, Anda sebagai orang tua harus berhati-hati mengenai sifat bohong ini. Sebab pada saat anak-anak seperti itu, Andalah orang yang paling sering berada di sampingnya. Bila Anda sering berbohong, maka janganlah Anda hanya menyalahkan anak bila kelak menjadi pembohong. Namun, bila Anda membiasakan jujur,
insya Allah anak pun kelak menjadi orang yang jujur pula. Oleh sebab itu, sekali lagi, hati-hati mengenai sifat suka berbohong ini. Ada suatu riwayat dari Abdullah bin Amir. Ia berkata, pada suatu hari ibu memanggilku, sedangkan saat itu Rasulullah tengah bertamu di rumah kami. Ibuku berkata, kemarilah, aku akan memberimu sesuatu. Maka Rasulullah bertanya kepada ibuku, apa yang ingin engkau berikan kepadanya? Ibuku menjawab, aku ingin memberinya kurma. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika sampai engkau tidak memberinya sesuatu, maka ditulis oleh malaikat untukmu satu kebohongan. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat, anak-anak meniru apa yang dilakukan orang dewasa dan teman sepermainannya. Anak-anak meniru banyak hal yang mereka lihat dari orang-orang di sekitarnya, baik yang positif maupun yang negatif. Mereka memperhatikan dan meniru apa yang dilakukan orang dewasa, terutama orang tuanya. Misalnya, karena satu dan lain hal, Anda kesal terhadap suatu kondisi, tapi hanya ekspresi marah dan gusar yang mereka tangkap dari Anda, apa yang didapatnya itu lantas ditirunya. Memang, si anak yang berusia 3 tahun belum mampu mengenali alasan yang menyebabkan seseorang marah. Namun, bagaimanapun dengan cara meniru, anak belajar sesuatu. Wallahu a'lam bishawab.